Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aistiyadi dari Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan sistem pengajuan pinjaman koperasi secara manual. Permasalahan pertama yaitu pada sistem manual, proses pengajuan pinjaman masih menggunakan formulir, kertas yang rentan hilang dan rusak. Pengecekan data, anggota, dan riwayat pinjaman membutuhkan waktu lama karena dilakukan secara manual. Persetujuan pinjaman oleh petugas koperasi tidak efisien dan memerlukan waktu banyak untuk dokumen fisik. Pembuatan laporan keuangan dan monitoring pinjaman sulit dilakukan secara cepat dan akurat. Dan dua, dan saya punya ide untuk mengembangkan menjadi sistem informasi terkomputerisasi, yaitu dengan menggunakan aplikasi berbasis web untuk pengajuan pinjaman secara online. Integrasi dengan database anggota koperasi untuk mempercepat verifikasi data, otomatis perhitungan jumlah pinjaman, bunga, dan cicilan untuk mengurangi kesalahan. Pembuatan laporan pinjaman dan keuangan secara otomatis dan real time. Sistem persetujuan digital dan petugas koperasi untuk mempercepat proses pencairan dana. Nama sistem informasi terkomputerisasi dari pengajuan pinjaman koperasi SIPKO. Baik, di sini ada peloma pengajuan pinjaman koperasi manual dengan 3 entitas, yaitu ada anggota, petugas koperasi, manajer koperasi. Dimulai dari anggota mengisi formulir, lalu si petugas menerima formulir, lanjut memverifikasi dokumen, apakah dokumen lengkap atau tidak. Jika lengkap, maka dilanjut si manajer meninjau dokumen. Si manajer membuat keputusan setuju atau tidak. Jika setuju, maka si petugas membuat kontrak pinjaman, lalu meminta tanda tangan pemohon, menyiapkan pencairan dana, lalu si anggota menerima pencairan dana. Di sini juga ada peloma pengajuan pinjaman koperasi yang sudah terkomputerisasi. Ada 3 entitas, yaitu anggota, sistem, manajer koperasi. Dimulai dari si anggota login ke sistem koperasi, lalu mengisi formulir pengajuan, mengunggah dokumen persyaratan, mengirimkan pengajuan, terus si sistem menerima dokumen pemohon, memverifikasi kelengkapan dokumen, lalu si manajer meninjau dokumen apakah cocok atau tidak. Jika cocok, maka masuk ke database sistem. Sistem melakukan proses pencairan dana, lalu si anggota menerima pencairan dana. Di sini juga ada diagram konteks tentang sistem pengajuan pinjaman. Ada admin koperasi, lalu ada anggota juga. Sistem ke admin, yaitu keputusan pinjaman diterima atau ditolak, laporan keuangan koperasi, lalu admin ke sistem, verifikasi pengajuan pinjaman, permintaan laporan koperasi. Sistem ke anggota, data pengajuan pinjaman, data pembayaran cicilan. Anggota ke sistem, status pengajuan pinjaman, bukti pembayaran, sisa pinjaman. Oke, lanjut. Di sini juga ada DFD level 0. Pengajuan pinjaman ke pinjaman ada data pembayaran cicilan, pinjaman ke pengajuan ada status pengajuan. Lalu pengajuan ke anggota ada status pengajuan pinjaman. Anggota ke pengajuan ada data anggota, data pengajuan pinjaman. Pengajuan ke pembayaran cicilan ada data pengajuan pinjaman, lalu pembayaran ke pengajuan, keputusan, persetujuan atau penolakan. Lanjut 2.0 pembayaran cicilan ke transaksi pembayaran, ada data pembayaran cicilan, lalu transaksi ke pembayaran, ada status pembayaran sisa pinjaman. Lanjut ke 3.0 cetak laporan ke anggota, ada data pengajuan pinjaman, lalu anggota ke cetak laporan ada data pengajuan pinjaman, lalu data anggota. Cetak laporan ke laporan keuangan ada data transaksi pembayaran dan peminjaman. Laporan keuangan ke cetak laporan ada laporan pinjaman dan pembayaran. Lalu cetak laporan ke admin
ada laporan keuangan koperasi, admin kecetak laporan, ada permintaan laporan. Mungkin segitu saja pembahasan UAS dari saya. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.